Oke pemirsa, di sore hari ini kami kedatangan pasien kompresor. Dan ini Mas siapa namanya? Mas Amin. Mas Amin namanya. Dan ini dari jauh teman-teman ya, dari seberang ya. Dari seberang itu perjalanan dari rumah saya itu 1,5 jam teman-teman ya, kalau macet ya. Kalau nggak macet ya mungkin ya hampir 1 jam, 24 menit ya kalau nggak macet. Tapi ya kalau di Samarinda itu pasti macet, kalau nggak macetnya itu jarang. Dan di sini sudah di bawah kompresornya saja. Tadi dia nelpon saya karena saya belum bisa datang ke tempat, jadi saya suruh antar ke tempat saya. Jadi di sini saya akan coba tes dulu apakah dia ada resistansi. Apabila dia masih ada resistansi, tentunya kompresor masih bisa kita atasi. Di sini yang kita, Masnya teknisi juga ya? Enggak. Oh enggak ya? Cuma mau belajar. Oh boleh Mas, boleh. Soalnya kan agen sukses ya. Oh agen sukses ya? Oh betul. Harus bisa Mas kalau punya kulkas sendiri. Masalahnya kalau nggak bisa otak atik sendiri, maaf nggak kelihatan ampere meternya. Kita putar sedikit. Oke, di sini saya akan mengukur resistansinya kompresor, apakah kompresor masih layak pakai atau tidak. Dan di sini yang salah satu prop merah kita taruh di C ya, atau di overload. Yang satunya kita tempelkan atau kita tempelkan sama bodi dulu, connect atau tidak. Oke ya, aman ya, dari bodi tidak connect. Mohon maaf gambarnya kurang terang sedikit. Dan perhatikan apometer saya atau ampermeter saya akan ukur resistansinya. Dan kita akan ukur RC atau CR. Dia masih ada resistansinya 7, karena ini kompresornya gede ya. 7 itu bagus dia, artinya masih sangat-sangat oke. Sekarang kita cek startingnya. Startingnya 17 ya, artinya dia masih sangat-sangat bagus. 7 dan di sini 17. Dan sekarang untuk berikutnya saya akan coba tes kompresornya apakah menyala atau tidak. Dan kita siapkan PTC dan overload. Oke pemirsa, sudah kita pasangkan PTC dan kapasitor 4 mikro yang kita pasang. Sekarang coba kita ya nyalakan apakah kompresor bisa hidup. Dan perhatikan ampere meter saya. 1, 2, 3. Ampernya 13. Ampere 13, kompresor tidak start. Sekarang coba kita pancing menggunakan kapasitor yang lebih gede. Oke pemirsa, kita peringatkan dulu buat teman-teman semuanya. Ini banyak kejadian kompresor kebakar karena dia memasang kompresor yang lebih gede ya, kapasitor yang lebih gede. Dan saya pun juga menemukan kulkas dipasang kapasitor 40 mikro. Akhirnya apa? Kompresor kebakar. Jadi ini hanya untuk sementara. Apabila kompresor sudah hidup, maka cepat-cepat kita lepas, ganti kapasitor yang ukuran normal ya. Jangan menggunakan kapasitor yang ukuran gede. Dan di sini yang kita gunakan yaitu kapasitor ukuran 32 mikro. Oke, sekarang kita coba ganti.
kita shotkan dulu, takutnya nyetrum. Apabila saya tidak berhasil menghidupkan kompresor tersebut, maka langkah selanjutnya saya akan lakukan pembelahan. Oke, sekarang sudah kita pasang kapasitor yang ukurannya lebih gede, yaitu ukuran 32 mikro. Ini sifatnya hanya untuk sementara, hanya untuk mancing saja. Setelah menyala langsung cepat-cepat kita cabut. Perhatikan ampere meter saya. Ada berapa ampere? Ada 13 ampere. Jadi apabila kita ganti menggunakan kapasitor gede, di sini ampernya tetap ya. Jadi kompresor ini masih bagus, masih bisa kita perbaiki. Dia hanya macet. Jadi dia tidak ada artinya kebakar atau apa. Jadi kompresor ini bisa kita selamatkan ya. Kalau nggak percaya, langsung kita buktikan, langsung kita belah. Oke pemirsa, saya akan jelaskan dulu kenapa kompresor bisa mati atau macet ya. Jadi saya jelaskan dulu penyebab kompresor mati. Itu pertama itu masalah tegangan ya. Tegangan yang tidak stabil atau mengalami pernah mati lampu ya. Jadi kompresor bisa ngejim lalu macet. Yang kedua, biasanya terjadi karena usia ya, usia kompresor yang sudah tua juga bisa kompresor macet. Dan selanjutnya yang terakhir, biasanya kompresor sering pernah terjadi kehabisan oli. Jadi kompresor juga bisa macet, atau sudah aus bagian komponennya di dalam ya, spare partnya, mungkin pistonnya atau rotornya, bushingnya sudah aus. Jadi sini untuk mengetahui kompresor masih bagus atau tidak, saya akan tumpah olinya, apakah masih ada oli atau tidak. Apabila oli masih bening, kinclong, artinya kompresor masih sangat-sangat bagus ya. Sekarang saya akan coba tumpah olinya, ada olinya atau tidak, atau mungkin ada olinya cuma sedikit, atau ada olinya tapi warnanya sudah sangat buruk seperti itu ya. Sekarang coba kita tumpah. Oke, untuk olinya masih sangat-sangat bagus ya, artinya kompresor masih sangat bagus. Jadi kompresor masih bisa kita gunakan. Olinya juga banyak. Mungkin dia macet dikarenakan ngejim ya, dikarenakan pernah mati lampu lalu nyala lagi. Sering jeglek kah Mas lampunya? Enggak ya. Matinya sudah berapa lama nih? 1 bulan ya. Dan kalau sudah 1 bulan, kemarin memang pernah mati lampu. Saya pun juga rame ya kerjaan, semuanya sama permasalahan pada kompresornya. Mungkin dia macet dikarenakan ngejim pernah mati lampu. Oke, sekarang sudah kita tumpah olinya. Olinya masih sangat-sangat banyak ya. Jadi kalau menurut saya oli segini banyaknya ini masih sangat-sangat bagus. Jadi dia hanya macet saja. Dan saya akan coba ya
pukul sebentar, nanti coba kita nyalakan lagi apakah kompresor bisa hidup. Kita akan coba pukul aja, mudah-mudahan kompresor bisa menyala kembali. Sudah kita pukul 1 kali pukulan, mudah-mudahan kompresor bisa menyala. Kita pasang lagi. Jangan lupa kita pasangkan ampere meter. Kita cocokkan lagi listrik. Jadi di sini saya tidak ada suara dengung atau apa ya. Coba kita ganti overloadnya. Jangan-jangan overloadnya tidak connect. Oke, sekarang coba sudah kita ganti PTC dan overloadnya sekarang, dan kapasitornya juga kita ganti. Sekarang coba kita hubungkan lagi ke listrik. Belum kita atur. Jadi overloadnya agak kuat ya, jadi langsung protek. Oke, langsung kita belah saja karena kompresor tidak menyala. Langsung kita lakukan pembelahan. Pemirsa, jadi lilitannya benar masih bagus ya. Jadi untuk lilitannya tidak apa-apa. Sini sudah berhasil kita bongkar. Sekarang coba kita putar bagian rotor. Bener, dia macet ya. Ini tidak bisa kita putar. Jadi kita akan berusaha memutar kembali ini supaya bisa muter, dan dicari apa penyebabnya dia macet. Ini sama sekali tidak bisa kita putar. Kita turunkan dulu. Kita berusaha akan memutar rotornya. Oke pemirsa, di sini sudah kita turunkan, dan sekarang kita kasih oli ya bagian atasnya di sini, dikit-dikit aja. Kasih oli. Atau kita siram saja dari atas seperti ini. Ini oli aslinya, masih bawaannya olinya. Kita siram,
Sekarang coba kita putar pelan-pelan menggunakan obeng, karena ini tidak bisa kita putar. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dia cuma lengket sedikit saja. Ini sudah lepas dia. Oh, satu sebelah saja ini yang lengket kayaknya. Mungkin dia terjadi tagar. Mungkin karena dia macetnya sudah lama ya. Yang sebelahnya nggak macet di sini. Hanya sebelah di sini saja macet. Mungkin dia karena tagar bagian sampingnya, atau kemasukan apa, mungkin kotoran atau apa. Langsung kita bunyikan saja karena di sini sudah muter, nanti dia akan lancar sendiri setelah kita putar menggunakan listrik. Kita coba pasang karena di sini sudah bisa gerak. Mudah-mudahan dia, tapi kita usahakan ya supaya ringan dulu putarannya. Kalau kita mampu mutar menggunakan tangan, berarti dia sudah oke. Atau sambil kita siram-siram saja supaya olinya merata di bagian bushingnya. Atau kita bongkar saja. Nanti apabila tidak bisa kita nyalakan, kita akan bongkar, dicari penyebabnya apa dia macet. Mungkin ada benda yang masuk atau hanya tagar saja. Jadi di sini saya perhatikan macetnya waktu piston masuk. Mungkin di bagian klep piston di sini ada benda. Coba kita bongkar saja. Jadi saat piston masuk dia macet di sini. Perhatikan ya. Saat piston masuk dia macet. Mungkin ada benda di sini di klepnya. Coba kita buka klepnya. Jadi kita bongkar saja di sini. Jadi di klepnya di sini mungkin ada bendanya. Coba kita gunakan kunci 6 kayaknya, kalau nggak 7, 6.